Pada zaman dahulu, di negeri Entah Berantah, hiduplah sepasang suami istri yang sangat miskin karena disumpahi oleh Batara Indra dan sangat dibenci orang. Setiap kali mereka mengemis di pasar dan di kampung, mereka dipukuli dan diusir hingga ke hutan. Oleh karena itu, tinggallah sepasang suami istri tersebut di hutan dan memakan batang, kayu, dan buah-buahan. Setelah beberapa lama, istri si miskin hamil selama 3 bulan. Sang istri ingin sekali memakan buah mangga yang ditanam di taman raja. Si miskin pun terketuk hatinya karena dahulu ia di keindraan waktu menjadi raja, ia tidak ingin memiliki anak. Namun sekarang ia akan memiliki anak dan berkata, "Istriku, apa kamu ingin membunuhku? Jangan meminta sesuatu. Kita tidak akan bisa mengambil buah mangga yang ada di taman raja." Setelah istrinya mendengar perkataan suaminya itu, ia semakin menangis. Lalu suaminya berkata, "Diamlah istriku, jangan menangis. Aku akan mencarikan buah mangga itu dan memberikannya kepadamu." Istrinya pun berhenti menangis. Lalu si miskin pergi ke pasar mencari buah mangga. Setelah sampai di pedagang buah mangga, ia ragu untuk meminta buah mangga karena ia takut orang akan memukulinya. Hai miskin, apa yang kamu inginkan? Jika Tuhan mempunyai belas kasihan, berikanlah saya sebiji buah mangga yang sudah busuk, Tuhan. Orang yang berada di pasar pun menjadi iba karena mendengar kata-kata si miskin itu. Lalu orang yang berada di pasar tersebut memberikan si miskin buah mangga, makanan, dan bahkan pakaian serta buah-buahan lainnya. Si miskin pun heran karena biasanya ia diusir, dipukul, hingga dilempari kayu dan batu. Setelah ia berpikir seperti itu di dalam hatinya, ia pun pergi ke hutan untuk menemui istrinya. Istriku, ini buah mangga, makanan, pakaian, dan beberapa buah-buahan. Kemudian, si istri menginjak-injak apa yang diperoleh si miskin tersebut, sambil menceritakan apa yang terjadi. Istrinya pun, "Biarkan saja aku mati." si miskin pun sangat terpukul melihat perbuatan istrinya. Kemudian ia pergi menghadap Maharaja Indradewa yang saat itu sedang mengadakan pertemuan raja. Lalu ia masuk ke dalam dan Baginda Raja pun berkata, Hai miskin, apa yang kamu inginkan? Ampunilah hamba, Tuanku. Hamba datang ke sini hanya ingin meminta buah mangga yang sudah jatuh dari tanah, Tuanku. Apa yang kamu ingin lakukan kepada buah mangga itu? Untuk dimakan, Tuanku. Tolong ambilkan setangkai buah mangga itu untuk si miskin ini. Kemudian diambil buah mangga tersebut untuk si miskin yang sedang sujud kepada Baginda Raja. Setelah itu si miskin pun berjalan pulang ke rumahnya. Setelah dilihat oleh sang istri akan si miskin datang membawa setangkai buah mangga, ia pun tertawa senang sambil memakan buah mangga tersebut. 3 bulan kemudian sang istri menangis, ingin makan buah pisang yang ditanam di taman raja. Dengan cara yang sama, si miskin pun mendapatkan buah pisang yang ditanam di taman raja untuk istrinya yang sedang mengidam itu. Selama istri si miskin hamil, banyak makanan, pakaian, beras, dan peralatan yang diberikan kepadanya. Pada waktu yang baik dan tepat, pada malam hari 14 bulan itu, bulan bersinar terang. Kemudian pada waktu itu juga, istri si miskin melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat baik dalam penampilan dan tampan. Anak itu diberi nama Marakarma, yang artinya anak dalam kesulitan. Dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada hambanya. Si miskin pun menggali tanah untuk membuat tempat tinggal untuk keluarganya. Ketika ia menggali tanah untuk menancapkan tiang, ia menemukan telaju besar yang berisi banyak emas. Istrinya pun datang untuk melihat dan berkata, "Mas ini tidak akan habis sampai anak itu kita sulit."
Ia pun menjadi kaya raya dan membeli barang-barang kebutuhannya, seperti kandi, utar-utar, pelana kuda, keris, dan sebagainya. Setelah kembali dari membeli barang-barang tersebut, ia mandi dengan menggunakan jeruk nipis. Lalu ia menimang anaknya dan berseru, Jika engkau sungguh-sungguh anak dewa yang ingin menerangkan wajah ayahanda ini, biarkan negeri di hutan ini menjadi negeri yang lengkap dengan kota, parit, istana, serta menteri, rakyat dan semua raja-raja besar. Terkabullah permintaan itu, dan si miskin pun menjadi raja dan berganti nama menjadi Maharaja Indra Angkasa, dan istri berganti nama menjadi Ratna Dewi, dan negeri itu dinamakan Puspasari. Ada deh. Mantap. Ril, es ril. Lompat. Inginkan anjing yang kamu ingin lakukannya.